Saya Karel Albani Praitno dengan NIM akhir 047 dari kelas B Konflik Etnik dalam Hubungan Internasional. Menjawab pertanyaan yang pertama, dalam studi konflik modern, fenomena seperti Giant Connected Component membuktikan bahwa konflik lokal sekarang terhubung ke jaringan global. Salah satu pemicunya adalah ketimpangan horizontal, yaitu adanya ketidakadilan yang menumpuk pada identitas etnis tertentu. Jadi ketika suatu kelompok merasa dipinggirkan secara ekonomi dan politik, identitas etnis mereka menjadi fuel atau menjadi bahan bakar untuk mobilisasi kekerasan. Konflik ini juga sering bertahan lama karena adanya peran diaspora sebagai vital infrastructure. Mereka menyokong dana dan melakukan lobby internasional yang sering memicu runtuhnya ruang negosiasi atau collapse of negotiation space di tingkat lokal. Dalam kasus Aceh, jika kita gunakan kerangka greed versus grievance, terlihat jelas adanya rasa dirampas terkait sumber daya alam, sekaligus kepentingan ekonomi elit yang diuntungkan jika konfliknya tetap berlanjut. Selanjutnya, diskriminasi berperan sebagai seperti pabrik identitas yang memperkuat polarisasi. Ketika diskriminasi terjadi di bidang hukum atau keamanan, misalnya lewat penegakan hukum yang bias, masyarakat lokal akan membangun identitas etnis sebagai benteng pertahanan karena rasa kepercayaan mereka terhadap negara itu sudah hilang. Kalau dalam hubungan internasional, masalah domestik ini akan dieskalasi melalui diplomasi etnis. Jadi kelompok yang tertekan akan menginternasionalisasi isu mereka dengan narasi pelanggaran HAM demi menarik simpati aktor global. Yang pada akhirnya diskriminasi lokal akan bergeser menjadi dinamika geopolitik, di mana aktor internasional mulai memberikan tekanan politik atau sanksi terhadap pemerintah pusat. Yang terakhir, apakah kekerasan etnis itu rasional? Kalau secara teoritis, kekerasan sering terjadi karena hasil dari perhitungan cost and benefit analysis, di mana elit politik sering melihat kekerasan sebagai investasi strategis untuk mengamankan kekuasaan atau sumber daya yang sering disebut sebagai logika untung rugi tersebut. Tapi kekerasan itu tidak bisa sepenuhnya direduksi menjadi hitung-hitungan material. Ada faktor konstruksi sosial dan trauma sejarah yang juga melampaui logika untung rugi tersebut. Di Indonesia, kekerasan biasanya meledak karena emosi massa yang dimanipulasi oleh kepentingan elit. Dan kesimpulannya, kekerasan etnis bisa dikatakan hybrid. Keputusan di level elit mungkin rasional, tapi di level massa penggeraknya adalah identitas dan emosi yang mendalam. Resolusi konflik yang bersifat transaksional ini tidak akan bisa menciptakan perdamaian yang permanen.